Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Adi akan mengajarkan cara menulis persamaan termokimia ya. Nah, biasanya di soal-soal itu kita akan mengenal ada tulisan delta HF, kemudian ada tulisan delta HD, nah kemudian ada delta HC. Nah, ini artinya apa? Nah, Pak Adi jelaskan sedikit. Nah, kalau ada tulisan delta HF, nah ini maksudnya adalah entalpi pembentukan. Nah, dalam keadaan standar ya. Kalau dalam keadaan standar berarti dia harus berada di 1 mol. Nah, di sini ada F itu kalau diartikan berasal dari kata formation. Nah, artinya pembentukan ya. Nah, kemudian ada delta HD. Ini artinya entalpi penguraian. Penguraian. Ya. Nah, D ini berasal dari kata dekomposisi. Artinya diuraikan. Nah, ini sama dalam keadaan standar dan harus 1 mol. Nah, yang terakhir itu ada delta HC. Artinya entalpi pembakaran. Nah, kalau entalpi pembakaran sama. Dia harus dalam keadaan standar dan 1 mol. Nah, sedangkan C ini itu berasal dari kata combustion. Nah, ini. Jadi ada 3 ini yang harus diingat. Kalau pembentukan, entalpi pembentukan, itu nanti kita nulisnya dari unsur yang kecil-kecil menjadi senyawa yang besar. Ya. Sedangkan kalau penguraian, itu dari unsur senyawa yang besar, kita nanti uraikan menjadi yang kecil-kecil. Kebalikan dari pembentukan. Nah, sedangkan yang delta HC atau entalpi pembakaran, itu zatnya atau senyawanya harus direaksikan dengan oksigen karena ada pembakaran ya. Jadi butuh oksigen. Nah, di sini Pak Adi ada soal, tuliskan persamaan termokimia reaksi berikut. Yang A delta HF CaCO3. Entalpinya minus 1207 kilojoule per mol. Yang B delta HF CH3COOH. Nah, ini entalpinya minus 487 kilojoule per mol. Kemudian yang C itu entalpi pembentukan amonium nitrat NH4NO3 sebesar minus 365,6. Nah, yang D ini delta HD. Berarti entalpi penguraian dari air itu sebesar 285,85 kilojoule per mol ya. Nah, yang E ini juga entalpi penguraian dari C2H5OH sebesar 277,7. Nah, kemudian ada yang F. Yang F ini adalah delta HD, penguraian juga ya, entalpi penguraian dari CaSO4. Entalpinya sebesar 1434,11. Sedangkan yang G itu delta HC, entalpi pembakaran dari asetilin C2H2 ya, sebesar minus 1299,58. Nah, yang terakhir ini adalah delta HC dari metanol CH3OH ya, combustion pembakaran. Entalpinya sebesar 6 minus 6,38. Nah, kalau minus itu berarti dia menunjukkan reaksi eksoterm, sedangkan kalau plus itu menunjukkan reaksi endoterm ya. Paham untuk saat ini? Nah, langsung kita bahas yang A, delta HF
CaCO3 ya. Nah, ini adalah delta HF CaCO3 padatan, entalpinya sekian. Nah, berarti kalau kita disuruh menuliskan persamaan termokimia reaksi, berarti Ca-nya ini kita tulis sendirian karena unsurnya unsur bebas. Jadi Ca wujudnya S padatan. Nah, kita reaksikan dengan karbon C, ini juga padatan. Kemudian kita reaksikan lagi dari O. Nah, O ini yang boleh kita tulis hanyalah O2, wujudnya gas ya. Nah, karena ada 3, berarti nanti Pak Hadi kasih 3/2. Baru nanti terurai menjadi 1 mol ya. Karena delta HF dalam keadaan standar harus dalam keadaan 1 mol ya. Berarti di sini tinggal CaCO3S. Nah, delta H-nya di sini kita tinggal tulis aja minus 1207 kilojoule per mol. Nah, ini adalah persamaan termokimia dari entalpi pembentukan kalsium karbonat seperti ini. Nah, kemudian yang B, persamaan termokimia dari entalpi pembentukan CH3COOH, asam cuka ya, atau asam asetat, entalpinya sebesar ini. Nah, cara menulisnya di sini C-nya ada 2, berarti kita tinggal tulis 2C karbon, yaitu padatan, kita reaksikan dengan boleh H dulu, boleh O dulu. Tapi nulisnya harus ada 2-nya, karena dia wujudnya gas. Nah, hanya di sini ada 4, berarti Pak dikasih 2. Ditambahkan O ada 2, ya langsung aja O2 gas. Nah, membentuk atau menghasilkan CH3 COOH. Nah, entalpinya di sini sebesar minus 487 kilojoule per mol. Nah, ini untuk persamaan termokimia reaksi dari yang B, asam cuka. Oke, kita lanjut ke yang C. Nah, sekarang yang C, delta HF NH4NO3, amonium nitrat. Entalpinya minus 365,6 kilojoule per mol. Nah, berarti kita nulisnya N. Itu ada 2. Ya udah N2. Karena di alam paling sering kita nemukan gas N2. Direaksikan dengan H2. Wujudnya adalah gas. Nah, H2-nya di sini hanya ada 4. Berarti Pak Adi kasih 2. Kemudian direaksikan lagi ada oksigen. Berarti O2. Nah, menghasilkan baru padatan NH4 NO3. Ya. Delta H-nya minus 365,6 kilojoule per mol. Ini ya. Nah, tapi di sini O-nya ada 3, sedangkan ini O-nya 2. Pak Adi kasih 3/2. Nah, ini loh. Enthalpy formation dalam keadaan standar harus 1 mol. Ininya harus 1 mol. Jadi 1 ya. Coba kita bandingkan yang B dengan yang A tadi. Nah, ini yang B. 1 mol ya. Ini 1 mol. Itu maksudnya. Langsung ke soal yang D. Nah, di soal yang D ini ada delta HD. Penguraian. Kalau penguraian ini adalah kebalikan dari pembentukan. Jadi Pak Adi nulisnya H2O dulu. Ini. Wujudnya ada liquid. Ya. Wah, jelas ini.
Nah, ini wujudnya liquid. Nah, kemudian diuraikan menjadi, nah ini kita pisah H sendiri, O sendiri. Jadi H2 ini gas ditambahkan dengan O2 ini gas. Ya. Nah, kita lihat H2O hanya ada 2, ini 2. O-nya 1. Nah, berarti depannya kasih setengah. Baru kita tulis delta H-nya itu plus 285,85 kilojoule per mol ya. Ini cara menuliskan entalpi penguraian dekomposisi ya. Dari yang besar kita tulis yang kecil-kecil. Oke. Lanjut ke yang E. Delta HD C2H5OH entalpinya plus 277,7 kilojoule per mol. Nah, ini aturannya sama. Kita tulis dulu C2H5OH ya. Wujudnya adalah liquid terurai menjadi C-nya 2. Nah, C ini berdiri sendiri. Wujudnya padatan. Direaksikan hanya ada 5 tambah 1, 6. Nah, berarti Pak Adi nulisnya 3H2. Ini kan udah 6. Wujudnya gas. Baru ditambahkan oksigennya 1. Berarti Pak Adi nulisnya setengah O2. Nah, ini adalah persamaan termokimianya. Delta H-nya kita tulis di sini. Plus 277,7 kilojoule per mol. Oke. Nah, kita lanjutkan ke yang E. Oh, yang E. Kita lanjutkan ke yang F. Nah, yang F ini juga delta HD juga ya penguraian dari kalsium sulfat sebesar 1434,11 kilojoule per mol. Nah, berarti kita tulis dulu CaSO4. Nah, ini dia akan terurai menjadi Ca padatan ditambahkan S, boleh S8 atau S aja padatan ditambahkan oksigen. Ini gas ya. Di sini O-nya ada 4. Berarti Pak Adi kasih 2. Baru nulisnya delta H plus 1434,11 kilojoule per mol. Nah, ini persamaan termokimia untuk entalpi penguraian. Nah, standarnya di sini kalau penguraian ininya harus 1 ya. Kita cek yang D sama E. Nah, ini yang D hanya 1, nggak usah ditulis. Yang E ini 1 ya. Itu dalam keadaan standar harus 1 mol. Oke. Kita lanjutkan ke yang G. Nah, berikutnya yang G itu delta HC. Entalpi pembakaran. Kalau pembakaran kita harus reaksikan dengan oksigen. Nah, berarti C2H2 gas. Nah, ini kita bakar dengan oksigen atau kita reaksikan dengan oksigen. Menghasilkan selalu CO2 ya. Dengan H2O. Jadi kalau senyawanya hidrokarbon, kita bakar itu mesti hasilnya CO2 dan H2O. Nah, kita cek C-nya ada 2. Sini kasih 2 biar sama. Hanya ada 2, udah 2. Nah, cuma O-nya di sini 4 ditambah 1, 5. Berarti ini Pak Adi kasih 5 per 2 ya. Delta H-nya masuk ke sini. Nah, sebesar min 129,58
kilojoule per mol. Nah, ini persamaan entalpi pembakaran, persamaan termokimia untuk entalpi pembakaran. Nah, sekarang yang terakhir, delta Hc CH3OH, metanol ya, ini namanya sebesar minus 638 kilojoule per mol. Nah, berarti kita tulis dulu CH3OH, ini wujudnya liquid, direaksikan dengan oksigen, kemudian menghasilkan CO2 gas ditambahkan H2O gas ya. Nah, di sini wujudnya gas. Nah, kalau udah kita setarakan C-nya 1, C-nya 1 hanya ada 3 tambah 1, 4. Di sini 2, Pak Adi kasih 2. O-nya ada 4, di sini 2 ditambah 2 ya, ada 4 plus kanan, di sini ada 2 dan di sini 1. Nah, berarti kurangnya kan 3. Jadi kasih 3 per 2. Jadi entalpinya nanti kita tinggal menuliskan minus 638 kilojoule per mol. Nah, keadaannya sama. Delta Hc itu harus 1 mol. Ini 1, ini 1. Angka 1 nggak pernah ditulis di koefisien. Oke, demikian penjelasannya Pak Adi untuk menulis persamaan termokimia reaksi. Semoga kalian mudah mengerti dan paham untuk menuliskan persamaan termokimia reaksinya ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.